Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku muslim muslimah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga antum semua selalu ada dalam kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku muslim muslimah, alhamdulillah di hari ini kita memasuki ibadah bulan suci Ramadan, ibadah saum Ramadan yang kelima harinya. Semoga ibadah kita, saum kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku muslim muslimah, di antaranya hadis yang menerangkan tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Di hadis yang lainnya, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dalam dua hadis ini dikatakan bahwasanya keutamaan daripada orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah dikategorikan yang pertama sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Jadi orang yang baik itu adalah bila mana orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong. Saudaraku muslim muslimah, Al-Quranul Karim sebagai hudal linnas, bagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Alladzi, dialah Allah, unzila fihil Qur'an, dialah Allah menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penerang sekaligus sebagai furqan. Jelas bahwasanya fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia. Pantas saja ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang man ta'allama, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Man ta'allama Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Tapi ingat saudaraku, mempelajari Al-Quran itu dengan disiplin ilmunya. Ya, mempelajari Al-Quran itu harus dengan ilmunya. Maka kita belajar tentang ilmu nahwu, ilmu shorof, dan ilmu yang lainnya. Mempelajari Al-Quran, merenungkan, bahkan mentadaburi, mentafakuri isi-isi daripada Al-Quran. Karena ini sebagai modal utama kehidupan kita, agar kita memahami eksistensi kehidupan kita. Keberadaan kita itu sebenarnya untuk apa? Itu adalah Al-Quran menjawabnya di dalam Al-Quranul Karim. Setidaknya orang yang mempelajari Al-Quran, yang pertama
akan Allah angkat derajatnya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ketika kita mengerti, memahami tentang hudan sebagai petunjuk isi-isi Al-Quran ini, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita akan memahami gambaran orang yang akan mendapatkan petunjuk, atau yang di dalam surat Al-Fatihah disebutkan tentang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang memang Allah murkai atau yang disebut dhalin. Kemudian Al-Quran akan menjadi syafiat. Seperti yang di hadis ini dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mempelajarinya, bagi orang yang memahami dan mendakwahkannya Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah sebagai obat zahir dan batin, ya. Sehingga Al-Quranul Karim menjadi penawar bagi orang-orang yang membacanya, akan menjadi obat bagi orang yang membacanya. Maka ketika ada orang yang sakit hari ini, ketika ingin dibacakan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai syifa, menjadi penawar, menjadi ketenangan, menjadi tentram hati kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa istiqomah mempelajari, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.